Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, kebaikan Allah, terambil dari Roma pasal 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaikan Allah tidak dapat kita bandingkan dengan kebaikan kita manusia. Kebaikan Allah sungguh tak ada batasnya, tetapi kebaikan manusia terbatas. Ada seorang pemuda yang sudah lama tidak ke gereja, disebabkan oleh karena pengalaman orang tuanya yang pernah terluka di gereja. Dan bahkan bisa dibilang pemuda ini secara rohani kurang baik oleh karena trauma yang dialami melalui kejadian di dalam atau kejadian yang dialami oleh keluarganya. Tetapi suatu saat teman dari pemuda ini mengajak pemuda ini ke gereja dan pemuda ini ikut ke gereja, di mana pengkhotbah pada saat itu berbicara mengenai ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Dan tak disangka-sangka ayat ini justru yang mengubah hidup pemuda ini selamanya. Dikatakan di dalam ayat ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah yang mengatur semua dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Baik orang-orang yang telah Ia kasihi dan panggil, semuanya Allah yang mengatur, dan Allah juga yang bekerja supaya kita memiliki pengharapan. Oleh karena kita diselamatkan di dalam pengharapan yang tidak terlihat dan yang membawa ketekunan. Janji Allah bagi orang yang telah Ia pilih dikhususkan bagi orang yang mengasihi Allah. Hanya bagi orang yang mengasihi Allah, itulah janji Allah. Ini bukan janji yang umum yang berlaku untuk semua orang. Janji ini hanya bagi orang percaya yang mengasihi Allah saja. Paulus telah menguraikan keadaan rohani orang percaya yang menderita dengan Dia, yaitu orang percaya bukan saja hanya jadi ahli waris Allah, tetapi juga menjadi ahli waris Kristus, karena saat itu status mereka yang dewasa akan dinyatakan di hadapan umum. Orang percaya yang mengasihi Allah akan menantikan Kristus karena status mereka anak Allah yang dewasa. Sekarang mereka merintih dan menderita sehingga mereka bingung. Tetapi mereka diberi janji bahwa dalam pengalaman mereka segala sesuatu turut menghasilkan kebaikan. Walaupun itu sulit sekali, tetapi segala sesuatu termasuk penderitaan di dalam Kristus turut menghasilkan kebaikan bagi kita. Itu dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 17. Dikatakan demikian. Dan jika kita anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Lalu kebaikan apa yang akan dihasilkan? Paulus mengatakan bahwa kita akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang mulia dan yang akan bertakhta dalam kerajaan Allah. Jadi, saudara-saudari, mereka yang mengasihi Allah juga disebut terpanggil menurut rencana Allah. Rencana Allah untuk orang-orang percaya, supaya mereka serupa dengan gambaran anaknya. Itulah kebaikan Allah bagi orang-orang percaya, bagi umat pilihannya, bagi orang-orang yang Ia kasihi. Sungguh luar biasa bukan kebaikan Allah bagi kita semua. Amin.